Di akhir masa jabatan saya sebagai bupati bersama wakil, sehingga program ini harus didukung oleh kampung dan tugas. Salah satunya adalah pemekaran kampung. Dan tentunya pemekaran kampung ini kita mengacu kepada regulasi atau aturan. Bukan terhadap orang cuma satu dua orang terus ini kampung ikung dua, rumah dua, kakak dua. Itu kampung. Itu ada yang datang pujuk-pujuk saya, apa itu ya itu tiba. Ini di depan mata. Dan Depdagri mereka akan datang, don lihat. Ternyata kamu orang Papua juga tertipu. Di akhir masa jabatan saya sebagai bupati bersama wakil, sehingga program ini harus didukung oleh kampung dan tugas. Salah satunya adalah pemekaran kampung. Dan tentunya pemekaran kampung ini kita mengacu kepada regulasi atau aturan. Bukan terhadap orang cuma satu dua orang terus ini kampung ikung dua, rumah dua, kakak dua. Itu kampung. Itu ada yang datang pujuk-pujuk saya, apa itu ya itu tiba. Ini di depan mata. Dan Depdagri mereka akan datang, don lihat. Ternyata kamu orang Papua juga tertipu. Karena yang pertama itu penduduk jumlah. Kalau kamu tinggal di hutan-hutan di kepala air kan tidak apa lah. Itu kamu bisa sulap. Ini di depan ya mereka lah tuh begini. Jadi saya mungkin dok ini sebenarnya uportin ini. Jadi sedikit. Untuk itu pasti ada yang tanya, Bapak kenapa tuh belum terima dana desa? Nanti saya sendiri mau serahkan. Kenapa? Saya serahkan dan saya jelaskan. Bapak kan sudah usul kampung toh, pemekaran. Jadi kau tidak pegang uang itu semua. Saya suator supaya kampung-kampung yang kau minta dimekarkan itu jalan. Saya tanya, setuju tidak? Setuju. Macam suara kurang jadi tak jadi. Setuju tidak? Setuju. Suara besar saudara. Tapi ada tapinya, kampung-kampung yang depan mata umum itu don sudah lihat, jadi don coret. Bukan ini yang coret jadi tidak. Kita sudah kasih nomor registrasi ke sana, Pak. Bapak jangan tipu-tipu kami. Bukan saya yang tipu, saya masyarakat yang tipu kamu. Kami sudah lihat.
Ikum 2 yang di Masabu itu tidak ada orang, Pak. Oh iya memang. Mungkin Bapak tidak lihat di bawah pohon cemara. Itu pohon cemara saja tidak ada orang juga. Saya bilang, di coklat-coklat pohon coklat, kebun, tidak ada rumah juga. Memang kamu masyarakat apa ini? Saya mau membela tetap bisa. Kecuali di kampung di belakang sana, ini di depan jalan raya. Akhirnya dia buka di Google lagi lihat. Kita bilang mau tipu tapi dia bilang di Masabu di atas. Dia buka ini masih hutan ini. Bapak Bupati yang benar yang mana ini? Yo ikum 2 itu sudah, kalau itu sudah, itu nanti saya bicara dengan orang di sana sudah pasti mengaku. Karena memang tidak bisa kita paksakan. Nah itu yang hari ini saya panggil Bapak Ibu. Sebelum SK diserahkan, saya kasih tahu duluan. Yang tidak ada nama, tahu diri saja. Jangan bikin gerakan tambang, mau palang apa. Sekarang kawin jangan ikut KB, beranak banyak supaya anak-anak tinggal nama penduduk banyak. Yo benar tidak? Terus tidak boleh untuk mas kawin terlalu mahal. Makanya kita baku takut untuk baku kawin. Gitu? Mau tanpa populasi, tapi sekarang dulu tuh dia minta senjata, sekarang dia minta Hilux. Kemarin saya tanya di kita sembahyang apa hari Minggu, kita bicara ini sudah. Orang ngomong apa kemarin di DPR itu masalah politik. Makanya beranak banyak supaya jumlah penduduk itu banyak, kursi lagi kita tambah banyak. Sama juga, ini aturan ada. Jadi jangan kamu lebih sayang apa dari sayang kamu anak lemah tua. Aduh, saya ini sampai satu hari itu saya bilang saya mau kubur sapu apa saja di hutan. Macam dulu boleh terhadap itu penyalaan, tenang. Apalagi bapak kepala kampung dan bapak pusing tidak pusing toh? Pusing. Urus negara ini, kalau kau tidak tahu itu bagus, tapi kalau kau sudah tahu, oh ternyata negara ini, yang ini dia kapling ini, yang ini dia pegang ini, sampai di sana kau mau pegang apa? Lo perintah kau tinggal pusing ke bawah dan sampai saya yang dulu kepala terbotak sekarang mau botak ini. Oleh karena itu, nanti dalam waktu dekat penyerahan dana desa sekaligus penyerahan SK pejabat kepala kampung yang baru berlaku dari sekarang dan pada tanggal penyerahan SK sampai dengan 1 tahun. Setiap 6 bulan dilakukan evaluasi. Tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan, bergabung di kampung itu. Pertama, ada perubahan penduduk tidak? Yang bilang perubahan penduduk besok lagi diangkat akan untuk keluar sana kota. Tidak ada. Itu ya sekarang saya mau cek itu penduduk yang sudah ada, bukan yang pergi angkat sebentar dia tinggal ke dari pulang lagi. Untuk itu bagi kampung-kampung yang nanti apabila di SK tidak dibacakan, tahu diri. Bukan saja Masabui, Wargani juga. Kepala kampung Wargani tadi nih mana? Ya. Nanti pulang jelaskan. Warjani mungkin dimekarkan 1 saja, yang lain menyesuaikan. Watariri 1 juga. 2 dasarnya apa?
harus punya dasar. Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan waktu kepada para badan pemberdayaan masyarakat kampung Lemando kita, dibantu oleh Pak Asden 1 dan Kepala Distrik, sehingga acara kita boleh sesi kedua tanya jawab ini. Jadi saya mau tanya kepada Bapak Bupati bahwa kira-kira di distrik Orang Sekali ini kampung mana ya didekatan, supaya kita pulang kita sampaikan bahwa kampung ini pemekaran yang ini tidak. Jadi jangan sampai kita salah sampaikan. Contoh saya kepala kampung Warusir, saya sampaikan bahwa ada pemekaran kampung, tahu-tahu Warusir tidak masuk. Nanti masyarakat bilang kepala kampung Warusir hidup bilang pemekaran padahal itu tidak masuk. Nah, itu yang saya sampaikan ke Bapak Bupati, kalau bisa sampaikan kepada kita yang hadir sekarang ini supaya kita semua tahu distrik Orang Sekali 14 kampung ini berapa yang didekatkan. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Bagaimana supaya kita mempercepat pembangunan di kampung? Ya, kalau tidak ada pemekaran kampung dengan distrik baru, karena di kampung masa 1 ini kita punya kendala itu ada di kampung masa 1 itu kesehatan juga kurang, karena dia punya syaratnya harus ada distrik, dan juga keamanan. Polsek kalau polsek di situ harus ada distrik, distriknya syaratnya harus kampung baru. Itu Indonesia. Terima kasih waktu saya kembali. Pemekaran itu semua sudah disampaikan sebelum kepala-kepala kampung baru sesuai dengan DPT atau pendaftaran pemekaran. Jadi mungkin yang memenuhi persyaratan itu yang mungkin dimekarkan. Kembali ke masyarakat ya, masing-masing kampung. Kira-kira kampung itu memenuhi syarat atau tidak? Kalau tidak, jangan kita paksakan, karena kita mengingat bahwa ekonomi sementara ini mungkin seperti yang ada di Pak Bupati. Nah, itu pertama. Yang kedua, secepat mungkin Pak Bupati harus menyerahkan SK supaya semua kampung-kampung yang mungkin dimekarkan atau beberapa kampung yang dimekarkan itu segera ada kelompok pembangunan. Artinya pembangunan itu bisa merata, karena itu masyarakat juga sampai sekarang itu mereka bertanya-tanya, ini sudah pergantian kepala kampung, pemekaran belum ada. Mungkin saja waktu saya kembalikan. Berkaitan dengan tadi permintaan dari Mas Boy harus pemekaran kampung dan juga harus ada pemekaran distrik, pemekaran distrik ya, pemekaran distrik di situ. Yang ketiga, untuk segera disampaikan mengenai pemekaran kampung kalau dari Orang Sekali. Mungkin itu waktu pertama mungkin saya sampaikan ke Pak Bupati, Pak Asden. Ya, kalau izin Bapak Bupati, sebelum saya menjawab, mari kita sekali lagi memberikan aplaus kepada Bapak Bupati yang mana telah mengambil kebijakan, karena beliau ini pejabat politis. Kebijakan kepala kampung, pemekaran kampung ini juga tentunya kebijakan politis. Mengapa saya sampaikan demikian? Bahwa apabila kita mengacu kepada Permendagri nomor 1 tahun 2017, sebenarnya persyaratan untuk pemekaran kampung itu sudah diatur. Mulai dari undang-undang desa itu sudah ada ketentuan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi bahwa harus diumumkan nama-nama kampung yang sudah dimekarkan. Nah, kami sementara menggodok, memang sudah ada. Jadi sudah kesepakatan kami dengan Bapak Bupati, ini merupakan surprise. Dan Bapak tadi ada yang menyampaikan bahwa jangan memaksakan apabila ada yang tidak memenuhi syarat. Tentunya Bapak sekalian sudah mengetahui bahwa dari seluruh kampung yang ada ini, semua usul harus semua jadi kampung. Itu usul, namanya usul ya, itu merupakan aspirasi dari bapak-bapak sekalian. Namun tentunya kami pemerintah harus
menyandingkan atau melihat dengan acuan yang ada. Salah satu contoh saja, saya kasih contoh. Disebutkan dalam Permendagri 1 tahun 2017 jumlah penduduk. Ini contoh kecil saja. Khusus untuk wilayah Papua Barat itu kita punya penduduk satu kampung itu minimal harus ada 500 jiwa, 100 kakak. Saya tanya bapak-bapak sekalian, apakah semua kampung-kampung yang di Pekalongan itu tulisan? Tentunya kita yakin bahwa itu tidak. Ini hanya keberanian kepala daerah saja. Untuk itu saya harapkan mohon dimaklumi bahwa kebijakan Bapak Bupati ini merupakan langkah berani yang beliau sampaikan, karena di situ ada pertimbangan sosial budaya masyarakat. Jadi pertanyaan Bapak Kepala Kampung Warosan tadi nanti akan indah pada waktunya, karena kami sudah buat jadwal. Jadwal kami sudah buat. Yang pertama itu secara simbolis dilakukan di distrik Kansiki gabung dengan Mobiware. Kemudian yang berikut ke Orasbari, habis itu baru Dataran Isim gabung dengan Kahota, dan yang terakhir di distrik ini. Jadi sudah ada kami, cuma kami belum bisa ekspos karena bisa saja berubah, karena itu pertimbangan tadi. Bapak Bupati ini kan jalan di setiap waktu. Beliau sendiri yang lihat, dari kita mau tim juga tidak bisa. Mungkin seperti itu Pak Bupati. Jadi Bapak mau tambahkan? Baik, saya terima kasih. Nah, kepada Kampung Warosan, ya, Bapak Kepala Kampung Warosan jadi sudah tahu toh. Pada saat Bapak nanti pulang ke sana ada syarat terima jabatan toh. Pasti kepala kampung yang lama dia serahkan semua batas dia bekerja, melakukan pelayanan. Jadi dokumen itu di dalamnya ada tersurat itu, usulan pemekaran ya. Jadi Bapak saat masuk kantor pertama dulu buka yang itu Bapak lihat, atau Bapak lihat apa? Lupa. Tidak ada syarat terima tugas. Kamu kabur semua ini. Distrik ada, tapi kalau di kantor harus ada juga. tidak ada, karena tidak ada dokumen yang hanya yang saya pegang saja. Jadi tadi saya Tuh, saya kabur sudah. Mengingatkan kita ke depan semua itu. Apapun, bagaimanapun, organisasi apapun, kalau pergantian pemimpin, itu ada notulen atau cerita batas kerja pelayanan Anda dari berapa tahun sampai terakhir, sehingga ada catatan-catatan yang sifatnya penting yang dilanjutkan oleh Bapak. Ini Bapak sudah kabur lagi, saya sudah tahu bagaimana lagi. Terus nanti Bapak pulang, tanya Bapak jawab Bapak. Bapak kita pernah dengar yang ada kalimat waswon ya? Dengar? Yuk baru Bapak kenapa mau tanya saya? Ini Bapak sengaja toh? Yang benar saja. Aswon itu apa? Asli Wondama. Oh. Siapa yang kasih nama ya Bu? Ayo. Oh iya. Isa Gesi siapa masyarakat? Oh ya sudah, Bapak sudah tahu, Bapak sengaja. Ini yang dia bilang pertanyaan itu ada 3. Pertama, dia tahu tapi dia cuma mencari perhatian pada pimpinan. Yang kedua, dia sudah tahu tapi dia sengaja tanya. Kira-kira pimpinan lupa atau tidak? Yang ketiga, dia mau sengaja bikin kamu lain. Jadi pokoknya dia sendiri pikir kalau 3 itu. Terima kasih Bapak Kepala Kampung saya. Jadi kami tidak bisa kasih tahu. Yang jelas tadi saya sudah jelaskan. Bapak-bapak nanti bisa pembagian SK itu. Yang penting tugas bapak-bapak sekarang pulang dan jelaskan seperti apa yang tadi saya sampaikan. Tadi saya sampaikan itu. Jadi nanti pulang panggil masyarakat, duduk dan jelaskan. Tadi kami diundang pemerintah daerah,
Bapak Bupati dengan asisten terkait menyampaikan tentang bunga jatuh di depan kepala kampung Waluser. Itu tandanya apa itu? Itu akan jawab dulu. Sudah bisa jawab lagi. Ada kok boleh kepala kampung Waluser lagi. Karena biasanya itu bunga jatuh hutan batang alam. Kau tertawa lagi. Bunga dia mirip sama dengan bunga kangkung. Coba kau lihat sama toh? Kangkung bunga sama tidak? Ya kan? Sama itu. Sama. Karena saya tanya. Kangkung sama kangkung. Kau suka petik kangkung di daerah Waluser kan? Kalau pernah petik kangkung tidak? Oh itu sudah tidak. Ya kenapa? Pokoknya jadi. Berarti saya sudah jelaskan terus sekarang. Dia pusing bingung pagi saya terus. Jadi seperti itu. Ya asal lompat ya. Asal juga bisa lompat juga bisa. Jadi asal Wondama atau asal Wondama? Ya ada dua. Belakang saya asli Wondama. Kalau asli berarti tinggal di Wondama. Kalau asal Wondama, ya saya dengar itu asal Wondama. Kepala kampung saja sudah tahu. Ya. Pemekaran ini dia datang ke mana? Aduh. Ya sudah tidak apa-apa. Tapi saya terus bicara lagi. Jadi kalau bunga jatuh di depan kepala kampung Waluser, bukan bupati yang kasih jatuh, dia sendiri jatuh. Tandanya ompai pulang dapat marah dari masyarakat. Jadi ompai petugas, bapak kepala kampung petugas itu sampaikan seperti apa tadi. Tadi pertemuan dengan pemerintah daerah, Bapak Bupati dan jajaran menyampaikan seperti ini. Dalam waktu dekat agar penyerahan pejabat bupati sekaligus dengan SK pejabat kepala kampung, pejabat kampung yang baru sekaligus dengan SK tugas pejabat kampung yang baru. Kita di sini, saya sendiri juga tidak tahu. Tadi Bapak Bupati tanya, karena kita tidak ada nota serah terima akhir dari pekerjaan yang Bapak Waromi kerjakan. Saya tidak tahu Bapak kerja sampai di mana, usulan juga apa. Jadi ya Bapak yang tahu. Kalau masyarakat datang, kira-kira kemarin kamu usul apa? Asli Wondama kah, asal Wondama kah? Harusnya kita usul berapa kemarin? Kalau tanya orang begitu. Oke, kalau itu kita sudah usul, tadi Bapak Bupati sampaikan begini. Di antara nama-nama yang kita usul ini, kalau ada yang keluar, ada yang tidak keluar, berarti yang tidak keluar itu berarti dia punya persyaratan ini yang tidak memenuhi syarat. Nanti pada saat penyerahan, Bapak Bupati akan sampaikan, ini tidak diserahkan SK-nya karena menurut pemerintah pusat, menteri dalam negeri seperti ini nanti kita sampaikan. Aturan tadi sudah disampaikan sesuai dengan itu. Jelas Bapak? Yang berikut nanti Bapak Bupati juga sekalian bahwa dengan menyerahkan dana desa, dan dana desa itu sudah dibagi untuk kampung-kampung baru yang ada itu. Jadi nanti Bapak Bupati bukan saya bagi, nanti saya kasih tahu proses mekanisme pembagiannya sehingga tidak bisa semua dana desa itu ada di kampung itu. Bagi nanti Bapak Bupati juga ada kasih sedikit juga untuk kampung-kampung baru dan juga kampung-kampung lama seperti itu. Jelas dong? Jelas atau tidak? Kan kita pergi lemon. Ini kan bunga jatuh, bukan saya kasih jatuh ya. Oh, hanya tuh jatuh.
Jadi seperti itu. Terima kasih mantan kepala kampung orang Bali. Jadi nanti dalam waktu dekat akan diserahkan itu surat tugas pejabat kampung yang baru, dan diharapkan Bapak Ibu tokoh masyarakat dibantu untuk menyampaikan pada masyarakat. Jadi kita dengarkan, kita sebagai tumpuan. Dan orang di sana kasih uang dulu yang ada penduduk. Yang tak ada penduduk, tidak mungkin kamu kasih uang di sini. Begitu. Tadi kan saya bilang, Moonbrede. Kan sudah, barang pemerintah, aturan pemerintah. Jadi kalau pemerintah tuh, kalau kita melawan dia terkasih, nanti yang di sana lu dapat rumah itu di sini. Susah apa? Begitu. Jadi terpaksa kita harus jalan. Nanti apa yang tadi diusulkan distrik sudah jadi, otomatis penduduk tambah, maka bisa ikum 2 jadi, ikum 3 lagi, sampai ikum semua di sana. Makam lagi sudah berpikir di sini. Ya, jadi begitu. Saya pikir itu, oleh sebab itu terima kasih kepada Bapak Asayori. Yang berikut Nasaburi sudah pasti. Distrik di Wonosebari ini yang dimekarkan 2, distrik Masaburi dan distrik Ottawa, tambah dengan distrik induk yaitu distrik Wonosebari. Jelas toh? Jadi sudah jelas. Yang belum jelas apa? Dana desa. Ya. Jadi seperti itu. Kita sudah masuk juga sampai saat ini juga belum ada tanda-tanda titik terang karena lewat provinsi, jadi kita masih tunggu. Kemarin pejabat gubernur baru sekali diperpanjang, mudah-mudahan beliau sudah tanda tangan. Sedikit waktu KPKM, mudah-mudahan sudah bisa ada dukungan lagi sehingga dibantu untuk pembiayaan pemekaran kampung. Dan terus nanti sampaikan untuk honorer yang ada di kampung. Tidak usah ikut medsos, ikut kawan-kawan siapa nanti. Oh, tipu kamu baru do yang lolos, kamu tinggal atau menyala di kampung. Betul tidak? Kamu orang saja sudah kamu dengan saya kita tahu kamu. Bicara juga ikut-ikutan. Kasih tahu dong dikit itu. Kamu masing-masing ya? Kasih tahu. Dalam saya urus kampung dulu karena mau dari bapak di kampung dulu bilang yo urus pegawai dorang, don terima uang, don terima kita ini ketentu kok kasih kampung itu supaya atau juga ada fasilitas sedikit dari itu. Betul benar juga. Kamu jadi pegawai itu terima dulu 100.000 kah, 50.000 kah. Pasang gaya kiri kanan nanti masalah baru. Bupati apa ya? Ikram nanggung. Saya dong. Saya mau yang itu ya sudah. Jadi urus kampus kemarin sudah perwakilan datang, saya sudah kasih tahu. Kemarin Bapak Omo Tayo juga datang ke sini mau tukar pikiran sharing dengan saya. Aduh, yang ku sharing dengan saya Bapak Kakak ketua desa, saya adalah presiden desa masyarakat Doran. Apalagi saya sudah tidur di dalam, terus pikir saya itu sumpulan Doran. Karena ada urus negara. Untuk itu saya pikir honorer sekarang ini masih penerimaan guru dan tenaga kesehatan atau medis. Nanti medis dengan ini selesai, kamu yang rajin-rajin honor yang kerja bagus ini juga dong angkat. Kamu kerja bagus ya. Sebenarnya saya tidak bicara itu, tapi kamu saya bicara ke kamu dengar kok. Saya kasih keluar kalimat asli. Barang kamu kerja bagus, rajin. Coba kamu lihat tempat lain. 6 bulan baru terima honor. Incredible. Impress nih yo. Kamu tidak sabar, lebih. Akhirnya bapak-bapak dulu, Bupati
bupati dia kau sibuk di ketemu kampung dulu. Orang itu kau sibuk juga percuma. Saya tanya, baru mau anak karena kosong nih. Oh iya. Nanti masalah baru dia datang ke staff saya lapor pak. Oh dia lapor saya, gue stok dapat uang, dia lapor ke saya. Itu mama urusan, urus mama anak. Suruh dia kerja baik. Oh anak kerja rajin bagus nih. Apalagi satpol, gaya Suroyo, pamalas lagi. Aduh, sudah biasa. Nanti kan dia bilang, bukan kalian ini kami, bupatinya mata buta, kenapa dia angkat pegawai yang loyo-loyo begini? Baru malas lagi. Terus saya mau bicara apa? Karena ini ya sudah. Coba loyo, tapi coba dulu. Ya, baik. Saya pikir itu ya. Yo, terima kasih. Dari distrik 2 distrik tambah yang apa dari Oras Bali 3 distrik. Distrik Masawi, distrik Oras Bali, distrik Ottawa. Ottawa batasnya seperti biasa. Kaliwari sebelah sana batas di Marnabi, distrik Oras Bali Tanawara, distrik Oras Bali, distrik Masawi. Terima kasih.